Nah, di sini sebenarnya masalah yang saya hadapi itu sebenarnya juga, ada beberapa teman TPMB yang juga mengalami hal yang sama dengan, yang saya hadapi. Jadi, saya sebagai TPMB murni ya, Bu, ini menemui, adanya tidak sesuai nih, tidak adanya kesesuaian antara peraturan atau kebijakan yang ada di Dinas Kesehatan dengan di wilayah masing-masing tempat kita tuh bekerja, tempat kita buka TPMB. Nah, di mana, waktu itu memang, TPMB ya sebenarnya nih kalau dari Dinas Kesehatan itu diperbolehkan untuk melakukan pelayanan home care, imunisasi, memandikan bayi, pelayanan implan dan IUD, kemudian bisa mendapatkan buku KIA tanpa harus kita membeli sendiri, itu sebenarnya bisa. Tetapi ketika kita kembali lagi ke, wilayah masing-masing, di situ kita terkendalanya kita tidak boleh melakukan hal tersebut. Ya di mana memang, apa ya, contohnya aja seperti alat kontrasepsi implan, ya kan, di mana kan implan ini awalnya tuh mau nggak mau kan memang harus dari BKKBN. Nah, di situ kita pun mau memberikan pelayanan implan itu tidak bisa. Dengan alasan siapa Mbak Nut? Boleh jangan, bolehkan siapa? Yang tidak memperbolehkan adalah puskesmas tersebut. Oh, puskesmas. Ya, nah kita pun juga akhirnya saya pun juga kembali lagi ke dinas untuk cross check hal tersebut. Dan ternyata dari dinas kesehatan pun juga ini untuk aturan seperti ini kembali lagi ke wilayahnya masing-masing karena kan semuanya di dropping situ. Nah, untuk pelayanan home care pun juga Bu, gimana kita nggak boleh home care. Padahal kita tahu sendiri bahwa pelayanan kebidanan yang komplementer itu dibutuhkan sekali di era zaman sekarang. Pijat laktasi, pijat nifas, edukasi menyusui dan lain sebagainya. Dan terutama untuk masyarakat-masyarakat di desa ya Bu, yang dia itu memang waktunya mungkin dia nggak sempat dan terkendala dengan budaya yang tidak boleh keluar rumah. Nah itu sebenarnya kesempatan kita, tapi eksekusinya, implementasinya itu tidak semuanya diperbolehkan. Nah, ini yang saya tanyakan begini Bu, ini bagaimana ya Bu solusinya jika kita bidan nih, terutama TPMB, menemui hal tersebut? Karena jujur aja Bu, teman-teman saya juga mengalami. Dan kita pun sebenarnya sempat konfirmasi ke profesi, tapi mungkin beliau-beliaunya bilangnya, ya sudah Mbak ikuti aturan yang ada. Dan sempat ada teman saya yang dibilangin bahwa kalau kamu mau praktek di situ, ya ikuti aturan di situ. Kalau nggak mau ya jangan praktek di situ. Seperti itu. Nah, ini sebenarnya saya bingungnya, ini kita mau kemana ini? Ini karir kita gimana? Kompetensi kita gimana? Karena jujur aja Bu, kalau TPMB kan kita harus paling dalam kita semuanya bekerja sendiri ya Bu. Maksudnya bekerja sendiri ya kita berusaha sendiri. Kalau kita mau kerja ya kita dapat rezeki seperti itu. Nah, ini gimana Bu solusinya? Apakah memakai? Ada peraturan khususnya atau seperti apa? Terima kasih ya. Ya, baik. Baik, jadi tangkap pertanyaannya Bu Anur. Terima kasih ini mewakili TPMB. Mungkin saya rasa ini bukan hanya di tempatnya Mbak Anur, tapi mungkin di seluruh Indonesia ada beberapa ketidaksesuaian gitu ya antara kebijakan Dinas Kesehatan Provinsi, kabupaten kota dengan wilayah puskesmas ya yang memang ada di wilayahnya TPMB teman-teman bidan. Ya. Mungkin ini dari Bu Ya, Gita. Ya, Bu Gita ya, silakan. mungkin nanti Bu Ade bisa tambahkan ya Bu ya, karena terkait dengan kebijakan pasca pasca pendidikan Undang-undang. begitu ya. Iya. Jadi saat ini kan kalau dilihat Ibu siapa tadi ya? Bu Anur. Bu Anur, ini pendidikannya apa Bu? TPMB. Ibu lulusan pendidikannya lulusannya apa D3 atau sudah profesi? Saya sudah profesi bidan Bu. Ini memang kalau dari Dari regulasi yang ada seharusnya pendidikan profesi bidan itu melakukan asuhan kebidanan itu sudah sepanjang siklus kehidupan ya harusnya sudah tidak ada pelarangan lagi begitu ya. Tapi mungkin memang untuk regulasi yang KB ini dibutuhkan sertifikat khususan begitu ya Bu ya. Dan biasanya memang puskesmasnya ini harus sudah tahu itu. Jadi sebenarnya tidak ada pelarangan tentang itu. Dan memang akan ada regulasi lagi terkait revisi-revisi dari TPMB ini beserta juga dengan apa namanya pelayanan yang bisa dilakukan oleh bidan. Sehingga memang saat ini kolegium sedang menyusun segera standar kompetensi dan konsil juga dengan Bu Bintang sedang menyusun standar profesi kita yang harapannya nanti di tengah tahun ini sudah bisa dipakai dan ini menjadi aturan baku yang memang harusnya bisa diikuti oleh seluruh penyelenggara pelayanan kesehatan seperti itu. Yang kedua untuk home care Ibu. Untuk home care ini istilah home care ini memang tidak cocok untuk pelayanan kebidanan. Yang kita lakukan adalah home visit ya Bu ya. Kalau Ibu lakukan home care maka perizinannya akan berbeda. Jadi perizinan home care ini harus hati-hati Bu bidan sekalian. Ya, jadi kalau Ibu memberikan pelayanan home care maka Ibu akan ke dinas mana bukan dinas kesehatan nanti melakukan izinnya. Kalau Ibu melabeli diri Ibu dengan pelayanan home care. Sehingga ini akan berbeda nanti duduk permasalahannya. Tapi kalau ibu melakukan home visit, melakukan tata laksana postpartum care di rumah dengan tujuan home visit, itu merupakan bagian dari tugas ibu, begitu. Itu mungkin dari saya. Jadi Oke. untuk regulasi praktik mandiri ini memang masih berjalan seperti biasanya, seharusnya tidak ada larangan apapun, begitu ya. Karena itu yang fisiologis yang kita lakukan. Mungkin Bu Ade bisa Ya. tambahkan. Makasih Bu Terima Gita. kasih Bu. Silakan Bu Ade mau menambahkan. Baik, ya terima kasih. Baik, saya mungkin izin menguatkan saja apa yang tadi disampaikan oleh Bu Gita ya selaku Ketua Kolegium. Ibu-ibu, sepertinya apa yang selama ini juga merupakan bagian yang kita advokasikan, di mana salah satunya adalah bahwa dengan adanya Kepmenkes 320 tahun 2020, di mana bidan praktek mandiri itu di salah satu syaratnya adalah harus lulusan profesi, begitu ya. Tapi ada batasan waktu 2026. Nah, kemudian dengan adanya batasan waktu yang hanya tinggal 1 tahun, itulah kenapa kami PPIB pada saat itu bersama Konsil Kolegium kita menghadap Bapak Menkes. Akhirnya diberikanlah tenggang waktu, yaitu 2 tahun, diskresi pengecualian. Sehingga dengan adanya diskresi dari Bapak Menkes, ini bukan berarti TPMB berdiam diri. Yuk segera untuk mengambil pendidikan profesi. Nah, sekarang tentunya bagi yang sudah mengambil pendidikan profesi, bahkan yang sudah memiliki izin, kemudian tentunya bisa melakukan pelayanan di berbagai fasilitas, apalagi di TPMB
TPMB. Jadi nggak ada lagi larangan, Bu. Makanya pada saat ada surat larangan bidan TPMB untuk menolong persalinan, itu pun kami advokasikan kepada Bapak Menkes, dan kemudian Bapak Menkes sampai membuat TikTok juga bahwa tidak ada lagi yang boleh melarang-larang, dinas kesehatan kah atau siapa tidak boleh melarang. Nah, kami kaget juga nih bahwa Ibu dari TPMB di mana, Bu? Jadi apakah ada secara resmi, Bu, dari dinas kesehatannya yang melarang Ibu untuk menolong persalinan atau seperti apa, Bu? Belum ada edaran. Kalau belum ada apa, bahkan udah ada edaran saja, waktu itu Bapak Menkes menyatakan tidak boleh ada yang melarang-larang. Ibu mungkin tahu ya TikToknya Bapak. Nah, kami juga sudah menyampaikan kepada Ibu Dirjen, mohon untuk adanya ini bukan hanya kita juga statement Pak Menteri, tapi kami juga minta adanya surat edaran ataupun apapun itu. Nah, kami juga sedang meminta, kami sudah sampaikan juga kepada Bapak Menkes melalui WA kami pada saat itu terkait dengan adanya PMK 21 memang sudah dicabut sekarang, ya. Tapi saat ini ada PMK nomor 6 tahun 2024. Nah, PMK itulah yang kemarin 2-3 hari yang lalu saya sampaikan ke Pak Menteri, walaupun saya bicara menyampaikan melalui WhatsApp ya ke beliau, dan beliau di situ jawabannya sangat tegas. Menurut saya prinsipnya pertolongan persalinan normal itu boleh oleh bidan, dan itu ada WA beliau ke kami ya, ke saya sebagai ketua umum, dan nanti akan tadi Bu Dirjen SDMK tadi sudah menyampaikan bahwa akan ada pertemuan antara kolegium, kemudian IBI, Konsil, dan juga Dirjen Kesmas dan Dirjen SDM, kita akan membahas ini ya. Jadi Ibu mohon ditunggu, mohon bersabar, tetap berikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik, tentunya pelayanan yang berkualitas, dan kalaupun ada edaran hal tersebut sampaikan ke kita Bu edarannya ya. Kalau baru wacana itu jangan tidak terlalu dikhawatirkan ya. Yang penting Ibu, kita sebagai bidan terus kita pantaskan diri kita untuk terus meningkatkan kualitas layanan agar membantu program pemerintah terutama di wilayah tersebut, tidak ada lagi stunting, tidak ada lagi kematian ibu, tidak ada lagi kematian bayi. Dan satu lagi tadi saya menjawab PMK 1261 terkait dengan bagaimana bidan Indonesia melalui standar kompetensi kerja bidan itu ada yang kita sebut dengan pelayanan berbasis teknologi tepat guna. Ya, pelayanan berbasis teknologi tepat guna di mana bidan bisa mengembangkan keprofesiannya melalui pelayanan, apakah itu pelayanan hypnobirthing, prenatal yoga, pijat simulasi ibu, pijat simulasi bayi. Tapi betul apa yang disampaikan Bu Gita, bukan home care. Karena kan itu merupakan lingkup asuhan bidan yang ada di dalam standar. Sehingga apa yang ibu lakukan itu ibu harus punya izin, tidak boleh dilakukan dengan sembarangan home care dan lain sebagainya. Harus dilakukan oleh bidan yang memiliki izin resmi. Begitu ya Bu ya. Jadi memang itu sudah menjadi lingkup asuhan bidan. Jangan khawatir, Ibu lakukan itu. Karena ada di dalam PMK-nya di 1261, silakan Ibu baca di situ, dan kemudian Ibu terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan, workshop agar melakukan pelayanan tersebut sesuai dengan kompetensinya, dan kita juga kompeten melakukan itu. Jangan kita melakukan pijat bayinya nanti misalnya karena kita tidak kompeten akhirnya jadi malapetaka. Ya, kita harus memantaskan diri melalui pelatihan, melalui webinar ataupun melalui workshop dan lain sebagainya. Begitu ya Bu. Tetap semangat ya Ibu. Baik, terima kasih Bu Ade. Ini ada pertanyaan mungkin terkait dengan TPMB ya Bu, mungkin mumpung kita ketemu dengan teman-teman TPMB ini. Assalamualaikum, apa kebijakan dari organisasi kebidanan tentang permasalahan kelangsungan TPMB yang sekarang kondisinya kehilangan pasien dengan keberadaan BPJS karena semuanya serba gratis. Di samping itu juga sekarang kader-kader posyandu sistemnya jemput bola ke rumah-rumah pasien. Ditambah lagi ada beberapa dari teman menggunakan tarif suka-suka. Mohon carikan jalan keluarnya Bu. Dari Bidan Anggraini Bu, silakan. Baik, ya. Terima kasih ya Bu Bidan Anggraini. Ini terkait dengan keberlangsungan TPMB. Bu, sepertinya apa yang sudah dilakukan oleh PPIB, Konsil Kebidanan, Kolegium Kebidanan, kami bersatu untuk menjaga keberlangsungan pelayanan yang diberikan oleh TPMB. Salah satunya apa? Yaitu kami mengadvokasi pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bagaimana untuk keberlangsungan TPMB itu melalui pendidikan. Ya, kita tahu kemarin masalah pendidikan saja kita sudah di-cut. Ya, di-cut karena apa? Karena memang di standar profesi bidan di Kemenkes 320 bahwa bidan praktek mandiri itu harus lulusan profesi. Nah, kemudian kita juga mendata nih, kami mapping ada berapa sih jumlah bidan yang belum menyelesaikan profesi. Kita data dulu TPMB kita di seluruh Indonesia tahun 2024. Oh, ternyata dari 44.000 menurut data Riskesdas, ini sisanya hanya tinggal ada sekarang 35.000. Jadi memang 9.000 sudah tidak ada lagi tuh. Apakah karena memang Covid kemarin sehingga mereka tutup berkelanjutan, ataukah mungkin karena adanya transisi regulasi, atau mungkin karena udah pensiun dan lain sebagainya ya. Jadi memang TPMB kita ini ada beberapa yang sudah tidak lagi, sehingga saat ini jumlah TPMB 35.000. Nah, kemudian kami juga data dari 35.000 ini berapa yang harus kita selesaikan mereka untuk tidak lagi terkendala terkait pendidikan, ada berapa banyak. Nah, kemudian kami mendapatkan data dari 38 provinsi kurang lebih 11.000 TPMB yang masih pendidikan D3 maupun pendidikan D4 untuk segera menyelesaikan RPL. Oleh karena itu, di mana Kolegium, Konsil dan juga IBI ikut dalam menyiapkan RPL yang memang sebetulnya RPL ini sudah kita inisiasi pada saat itu sebelum ada Undang-Undang 17. RPL ini sudah diinisiasi sejak tahun 2019. Bahkan pada saat tahun 2021 PPIB sudah mendapatkan surat rekomendasi waktu itu dari Direktorat Penyediaan sebelum ada Undang-Undang Kesehatan lahir. Dan kita juga sudah dapat surat penugasan dari Dirjen Kemendikbud Saintek ya waktu itu Dirjen Delmawa untuk ada beberapa yang sudah melaksanakan. Nah, sekarang sejak ada Undang-Undang Kesehatan, kemudian modul dari RPL-nya ini sudah dilakukan review oleh teman-teman di Kolegium maupun di Konsil, dan kemudian IBI juga ikut serta dalam untuk menyiapkan modulnya, dan bahkan alhamdulillah ya modulnya sudah selesai. Dan ini semuanya dilakukan dalam rangka untuk menjaga keberlangsungan TPMB. Itulah peran organisasi bersama Konsil dan Kolegium agar teman-teman tidak tertunda hanya karena pendidikan profesi. Melalui RPL ini teman-teman bisa. Kemudian bagaimana masalah BPJS, kemudian juga masalah tadi dengan adanya aturan-aturan di pasien primer misalnya dengan FKTP, Puskesmas dan lain sebagainya. Saat ini tadi dikeluhkan adanya misalnya kader kesehatan yang jemput bola dan lain-lain. Kita tidak perlu gentar untuk hal itu. Ya Bu, kita tidak perlu gentar. Saat ini yang paling penting adalah bagaimana kita berkolaborasi
kita TPMB yang ada di wilayah tersebut, biasanya TPMB itu merupakan bagian dari Pasyankes yang ada di wilayah, apakah itu klinik, pratama, ataupun puskesmas. Ketika kita bekerja sama, ketika kita menjalin kolaborasi, saya yakin tidak jalan masing-masing. Untuk persalinan normal, yang nanti mungkin formulasinya akan dibuat seperti apa, yang seperti WA Bapak Menteri kepada kami, bahwa persalinan normal prinsipnya bisa di bidang. Itu yang kita akan pegang, dan kita akan minta regulasinya dari Bapak Menkes, ya nanti akan seperti apa. Tapi yang paling utama, agar kita ini juga terus dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, salah satunya adalah, yuk mari kita tingkatkan kualitas layanan. Tadi kan adanya kematian ibu, adanya kematian bayi, ya ini kan juga menjadi multifaktor sebetulnya. Kalau kita analisis sekarang, kematian ibu, kematian bayi itu merupakan salah satu faktor merupakan multifaktor, bukan hanya karena SDM-nya atau mungkin ada sarana, prasarana dan lain sebagainya. Tapi apapun itu, kita sebagai nakes yang ada di garda terdepan, nakes yang di front line, kita yang bertemu pertama kali dengan ibu hamil, mulai dari trimester 1 saja, kita sudah harus kolaborasi. Bagaimana mempersiapkan ibu yang sehat, bayi selamat, yaitu bagaimana ibu ini kita sudah screening dan deteksi, dan bahkan komplikasi obstetri itu sudah tertangani. Minimal di trimester 1 kita sudah kolaborasi dengan dokter di USG, kesehatan janinnya dan lain sebagainya. Jadi artinya dengan demikian, dengan kita kolaborasi terus, baik itu dengan puskesmas dan lain sebagainya, kita berbagi peran lah di sana. Ya, kita berbagi peran yang normal, mungkin nanti ini perannya TPMB, tapi yang mungkin ada komplikasi dan lain sebagainya, mungkin kita juga melakukan rujukan ke ONED dan mungkin ke FKRTL kalau itu kasusnya sudah kompleks, sudah tidak bisa kita tangani. Jadi mohon izin ibu-ibu, di masa transisi regulasi saat ini kita memang harus bergandengan tangan, Bu. Kita harus menyatukan langkah. Kita tidak bisa berjalan masing-masing, ya. Dan kita tidak bisa juga seperti dulu sebelum ada undang-undang kesehatan, tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dirjen, dan kita taat azas saat ini, kita harus menyatukan langkah, kita tetap lurus ke depan, tapi dengan terus kita menggandeng tangan siapapun. Seperti kami di pusat, kolegium, konsil, IBI, ini selalu bergandengan tangan, menyatukan langkah. Begitu juga ibu-ibu di daerah, ibu-ibu yang ada di layanan primer, yuk bergandengan tangan dengan puskesmas, dengan klinik, ya, apa yang bisa dikerjakan, sehingga maaf nih tidak ada peran yang diambil alih oleh orang lain. Contohnya tadi kader-kader nggak usah takut, Bu, kader pun kepanjangan tangan kita kan, Bu, yang selalu bekerja sama dengan kita, kader-kader, ya. Jadi tetap semangat ibu-ibu bidan, insya Allah kami di tingkat pusat akan terus memperjuangkan ini, dan tetap semangat apapun yang dilakukan. Satu intinya, di mana bidan Indonesia terus ada untuk bagaimana anggota-anggota ini supaya berkualitas dalam layanannya, dan kita juga bidan Indonesia terus memfasilitasi sesuai dengan arahan dari Ibu Dirjen, memfasilitasi terkait dengan administrasi anggota, apakah itu SIP, STR dan lain standar-standar yang lainnya, ada kolegium, ada konsil. Jadi kita tidak berjalan sendiri sekarang. Ya, mungkin begitu Bu Sekjen, dan baik, kita menjadi pencerahan untuk semua. Ya, baik. Ini sepertinya memang antusiasme teman-teman masih sangat banyak ini Bu Gita dengan Bu Bintang. Ini memang saya tahu beliau masih Iya, sibuk dengan kegiatan ini. iya. Bu Ade Tapi ini